Berapa kali kita niat mau konsisten, tapi batal hanya karena mood lagi nggak enak. Bangun pagi rasanya berat, semangat turun, dan akhirnya semua rencana cuma jadi wacana. Padahal, kalau dipikir-pikir, hidup nggak pernah nanya apakah mood kita lagi bagus atau tidak. Rahasia pertama yang perlu dipahami adalah ini. Konsisten itu bukan soal perasaan, tapi soal komitmen. Mood itu datang dan pergi, tapi komitmen adalah keputusan. Kalau kita hanya bergerak saat mood bagus, maka progres kita akan lambat dan mudah berhenti. Banyak orang menunggu semangat dulu baru bertindak, padahal seringkali justru tindakan kecil itulah yang memunculkan semangat. Bukan sebaliknya. Mulai saja dulu meski malas, meski nggak niat, meski cuma sedikit. Rahasia kedua adalah menurunkan standar saat mood buruk. Konsisten bukan berarti harus selalu maksimal. Saat mood tidak mendukung, cukup lakukan versi paling ringan dari kebiasaan itu. Kalau biasanya 30 menit, hari ini 5 menit pun tidak masalah. Yang pentingnya tidak putus. Ketiga, pisahkan antara disiplin dan motivasi. Motivasi itu bonus, disiplin itu pondasi. Disiplin tetap berjalan meski tanpa motivasi. Justru orang-orang yang terlihat hebat, itu bukan karena selalu semangat, tapi karena mereka tetap jalan walau rasanya berat. Rahasia berikutnya adalah punya alasan yang jelas. Bukan sekadar ingin, tapi kenapa harus. Alasan yang kuat akan membantu kita bergerak meski hati sedang malas. Saat mood turun, ingat kembali tujuan awal kenapa kamu memulai. Lingkungan juga punya peran besar. Kalau lingkunganmu mendukung kebiasaan baik, konsistensi akan terasa lebih ringan. Tapi kalau lingkungan penuh distraksi, konsistensi akan selalu terasa berat. Atur lingkungan, bukan hanya mengandalkan niat. Selain itu, berhenti menyalahkan diri sendiri saat mood buruk. Mood tidak baik itu manusiawi. Yang penting bukan menghilangkan mood buruk, tapi tetap bergerak walau mood tidak ideal. Jangan tunggu kondisi sempurna, karena kondisi sempurna itu jarang ada. Rahasia terakhir, fokus pada identitas, bukan hasil. Jangan berkata si aku lagi mencoba konsisten, tapi tanamkan aku adalah orang yang konsisten. Saat identitas ini tertanam, tindakan akan mengikuti, bahkan saat mood sedang tidak bersahabat. Jadi ingat ini, konsistensi sejati diuji bukan saat kamu semangat, tapi saat kamu tidak ingin melakukan apapun. Kalau kamu bisa tetap melangkah di saat seperti itu, sekecil apapun langkahnya, disitulah perubahan besar sedang dibangun. Konsistensi juga tumbuh dari kebiasaan sederhana yang diulang setiap hari. Bukan dari perubahan besar yang hanya bertahan sebentar. Saat kamu setia pada hal kecil, di otak akan terbiasa dan tidak lagi banyak berdebat dengan perasaan. Saat mood tidak mendukung, jangan biarkan pikiran menguasai arah. Pikiran seringkali mencari alasan untuk berhenti. Di momen seperti itu, bergeraklah tanpa banyak berpikir. Lakukan saja, walau tanpa semangat. Ingat bahwa perasaan itu tidak selalu jujur. Kadang rasa malas muncul bukan karena kamu benar-benar lelah, tapi karena kamu terbiasa menunda. Dengan tetap bergerak, kamu sedang melatih diri untuk tidak dikendalikan oleh perasaan sesaat. Konsisten juga berarti memaafkan diri sendiri saat tidak sempurna. Ada hari di mana kamu mungkin melewatkan target. Itu bukan kegagalan, itu bagian dari proses. Yang penting adalah kembali melanjutkan, bukan menyerah. Cobalah membuat rutinitas yang jelas. Rutinitas membantu kita bergerak secara otomatis, tanpa perlu bergantung pada mood. Saat sesuatu sudah menjadi rutinitas, perasaan tidak lagi punya banyak kuasa. Jangan remehkan kekuatan waktu. Sedikit demi sedikit, yang dilakukan terus-menerus akan mengalahkan usaha besar yang jarang dilakukan. Konsistensi kecil akan membangun kepercayaan diri yang besar. Saat kamu tetap jalan meski mood buruk, kamu sedang membangun mental yang kuat. Mental ini yang nantinya akan membedakan kamu dari kebanyakan orang yang berhenti di tengah jalan. Konsistensi bukan tentang terlihat hebat di mata orang lain. Ini tentang menghargai janji pada diri sendiri. Setiap kali kamu menepati janji itu, kepercayaan pada diri sendiri akan tumbuh. Sudah kalinya kamu perlu istirahat, dan itu tidak salah. Istirahat yang sadar berbeda dengan menyerah diam-diam. Kenali batas tubuhmu, tapi jangan biarkan malas menyamar sebagai istirahat. Ingat bahwa masa depan dibentuk oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Bukan oleh mood hari ini, tapi oleh keputusan hari ini. Setiap langkah kecil adalah investasi. Saat mood kembali baik, kamu akan bersyukur karena tidak berhenti saat mood buruk. Progres yang terkumpul akan menjadi bukti bahwa kamu mampu konsisten dalam kondisi apapun. Jangan menunggu dorongan dari luar. Tepuk tangan paling penting adalah dari dirimu sendiri. Ketika kamu bangga pada usaha kecilmu, konsistensi akan terasa lebih ringan. Konsistensi juga mengajarkan kesabaran. Tidak semua hasil datang cepat,
Tapi setiap hari yang kamu jalani dengan setia akan mendekatkanmu pada tujuan. Pada akhirnya, orang yang berhasil bukanlah yang selalu merasa siap, tapi yang tetap berjalan meski tidak siap. Mereka paham bahwa mood hanyalah penumpang, bukan pengemudi hidup. Teruslah melangkah, meski perlahan, meski terasa berat. Karena selama kamu tidak berhenti, kamu masih berada di jalur yang benar. Dua hal penting yang sering dilupakan, yaitu konsistensi membentuk kepercayaan diri secara perlahan. Setiap kali kamu tetap bergerak di hari yang berat, kamu sedang membuktikan pada diri sendiri bahwa kamu bisa diandalkan. Saat mood tidak mendukung, fokuslah pada proses, bukan hasil. Yield memang penting, tapi proseslah yang menjaga kita tetap berjalan. Dengan mencintai proses, beban perasaan akan terasa lebih ringan. Jangan membandingkan ritmemu dengan orang lain. Setiap orang punya kapasitas dan tantangan masing-masing. Konsistensi bukan soal cepat, tapi soal bertahan. Kadang yang membuat kita berhenti bukan karena tidak mampu, tapi karena terlalu banyak tuntutan pada diri sendiri. Kurangi tekanan, perbanyak kesadaran bahwa yang penting adalah hadir dan melakukan. Konsistensi juga berarti berani bilang cukup untuk distraksi. Mood yang buruk sering diperparah oleh kebiasaan menunda dengan alasan hiburan. Mengatur distraksi adalah bentuk sayang pada diri sendiri. Saat kamu merasa stuck, ingat kembali sejauh apa kamu sudah melangkah. Jangan hanya melihat apa yang belum tercapai. Menghargai progres kecil akan menguatkan langkah berikutnya. Ada hari di mana konsistensi terasa membosankan. Itu wajar. Justru disitulah kamu sedang membangun fondasi yang kuat, bukan sekadar mengejar rasa senang sesaat. Perubahan besar sering lahir dari keputusan kecil yang diulang. Ketika kamu tetap konsisten, kamu sedang menyiapkan versi dirimu yang lebih kuat di masa depan. Mood yang buruk tidak harus dilawan, cukup ditemani sambil tetap bergerak. Kamu tidak perlu merasa luar biasa untuk melakukan hal yang sederhana. Konsistensi juga melatih ketenangan. Kamu belajar bahwa tidak semua hari harus produktif maksimal. Yang penting adalah tidak kehilangan arah. Saat kamu jatuh, bangkitlah tanpa drama berlebihan. Jangan habiskan energi untuk menyalahkan keadaan. Gunakan energi itu untuk melangkah lagi. Setiap hari kamu konsisten, kamu sedang menabung kebiasaan baik. Tabungan ini mungkin tidak langsung terasa, tapi suatu hari akan memberikan hasil besar. Konsistensi adalah bentuk kedewasaan dalam menjalani hidup. Kamu tidak lagi dikendalikan oleh emosi sesaat, tapi oleh tujuan jangka panjang. Jika hari ini terasa berat, cukup lakukan satu hal kecil yang mendekatkanmu pada tujuan. Satu langkah kecil tetap lebih baik daripada tidak bergerak sama sekali. Terus jaga langkahmu, meski pelan, meski sunyi. Karena konsistensi yang tenang akan selalu mengalahkan ledakan semangat yang cepat padam. Ada momen ketika kamu merasa lelah tanpa alasan yang jelas. Di saat seperti itu, konsistensi mengajarkan untuk tetap hadir, meski tidak sepenuh hati. Hadir saja sudah cukup untuk menjaga ritme. Konsistensi bukan tentang memaksa diri sampai habis tenaga. Ini tentang menyesuaikan langkah dengan kondisi, tanpa kehilangan arah. Pelan tidak apa-apa, berhenti yang perlu dihindari. Seringkali kita terlalu keras pada diri sendiri. Padahal konsistensi tumbuh lebih baik dari sikap lembut namun tegas. Tegas pada tujuan, lembut pada proses. Saat mood turun, kurangi ekspektasi tapi jangan hilangkan kebiasaan. Dengan begitu, kamu tetap bergerak tanpa merasa terbebani oleh target yang terlalu tinggi. Konsistensi juga berarti berani berkata tidak pada alasan-alasan lama. Alasan yang dulu terasa masuk akal. Sekarang perlu ditinggalkan agar kamu bisa berkembang. Jangan menunggu hari yang sempurna untuk melangkah. Hari biasa, bahkan hari buruk, tetap bisa jadi tempat untuk bergerak satu langkah kecil. Setiap langkah kecil yang kamu lakukan adalah bukti bahwa kamu tidak menyerah. Bukti itu akan menguatkanmu di hari-hari berikutnya. Kadang konsistensi terasa sepi. Tidak ada yang melihat atau memuji. Tapi justru disitulah nilainya, karena kamu melakukannya untuk dirimu sendiri. Saat kamu mulai ragu, ingat bahwa hasil besar tidak datang dari keputusan besar, tapi dari keputusan kecil yang setia diulang. Konsistensi mengajarkan bahwa tidak semua hal harus terasa menyenangkan untuk menjadi bermakna. Ada hal yang berharga justru karena dilakukan dengan tekun. Jika hari ini kamu hanya bisa melakukan sedikit, lakukan sedikit itu dengan penuh kesadaran. Sedikit yang konsisten akan mengalahkan banyak yang terhenti. Mood bisa berubah, situasi bisa berganti, tapi kebiasaan yang dijaga akan tetap tinggal. Kebiasaan inilah yang menjadi penopang saat segalanya terasa goyah. Saat kamu tetap bergerak di hari yang berat, kamu sedang melatih karakter, bukan sekadar mengejar hasil. Karakter inilah yang akan bertahan lama.
Konsistensi bukan tentang membuktikan apapun pada orang lain. Ini tentang membuktikan pada diri sendiri bahwa kamu mampu menjaga komitmen. Teruslah melangkah dengan tenang dan sederhana. Karena di balik langkah yang konsisten, sedang dibangun hidup yang lebih kuat dan terarah. Terjadi pada kaum beres ingin berhenti. Bukan karena tidak mampu, tapi karena terlalu lama berjalan. Di titik itu, konsistensi mengajarkan untuk bernapas sejenak, lalu melangkah lagi. Konsistensi tidak menuntut kesempurnaan, hanya keberlanjutan. Selama kamu masih kembali ke jalur, kamu masih menang atas dirimu sendiri. Saat mood tidak mendukung, fokuslah pada apa yang bisa kamu kendalikan hari ini. Jangan pikirkan besok terlalu jauh, cukup selesaikan satu langkah. Kebiasaan yang konsisten akan menjadi pegangan saat semangat menghilang. Yes, begitu dia, tapi dampaknya nyata dalam jangka panjang. Kadang kemajuan terasa tidak terlihat, tapi justru disitulah konsistensi sedang bekerja, membentuk fondasi yang tidak mudah runtuh. Konsistensi juga berarti jujur pada diri sendiri. Jika lelah, akui. Jika malas, sadari. Jadi nasi itu pilih untuk bergerak meski sedikit. Saat kamu mulai terbiasa bergerak tanpa menunggu mood, hidup terasa lebih stabil. Kamu tidak lagi terombang-ambing oleh perasaan yang berubah-ubah. Ingat bahwa setiap usaha yang kamu lakukan hari ini akan meringankan langkahmu di masa depan. Tidak ada langkah yang benar-benar sia-sia. Konsistensi mengajarkan bahwa perubahan tidak selalu dramatis. Seringkali ia hadir dalam bentuk kebiasaan kecil yang terus dijaga. Jangan meremehkan kekuatan satu hari. Satu hari yang konsisten bisa menjadi pembeda antara maju atau kembali ke titik awal. Saat kamu merasa sendirian dalam proses ini, ingat bahwa banyak orang berhenti tepat sebelum perubahan terjadi. Kamu memilih untuk bertahan. Konsistensi juga membangun rasa hormat pada diri sendiri. Kamu belajar mempercayai dirimu karena tahu kamu tidak mudah menyerah. Di hari yang berat cukup tanyakan satu hal. Apa langkah paling sederhana yang bisa aku lakukan hari ini? Lakukan itu lalu berhenti. Mood boleh turun, energi boleh berkurang, tapi arah tetap sama. Selama arah tidak berubah, kamu masih bergerak menuju tujuan. Terus jaga langkahmu, apapun kondisi hatimu hari ini. Karena konsistensi, kecil yang kamu rawat sekarang, sedang menyiapkan masa depan yang lebih tenang dan kuat. Jadi jangan tunggu mood sempurna untuk terus melangkah. Konsistensi lahir dari keputusan sederhana untuk tetap bergerak, meski pelan dan terasa berat. Selama kamu tidak berhenti, kamu sedang membangun versi dirimu yang lebih kuat. Ingat, langkah kecil yang dilakukan setiap hari akan selalu mengalahkan semangat besar yang hanya datang sesekali.